Pintu itu terbuka perlahan, dan di sanalah, di atas ranjang yang setiap malam ia rapikan dengan doa, suaminya sedang memeluk perempuan lain. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena hatinya runtuh tanpa suara. "Kenapa kamu pulang malam?" Itu kalimat pertama suaminya, bukan permintaan maaf. Malam itu, seorang istri tidak hanya dikhianati, ia diusir dari hidupnya sendiri. Namun suaminya tidak tahu, air mata yang jatuh malam itu adalah awal dari azab yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Malam di medan petisah turun pelan, seperti seseorang yang tidak ingin ketahuan membawa kabar buruk. Lampu-lampu jalan menyala setengah hati, memantul di aspal yang masih lembab oleh hujan sore. Kirana Adistia duduk di jok belakang ojek online, memeluk tas kecilnya erat-erat, seolah di dalam tas itu ada sesuatu yang bisa melindunginya dari rasa lelah yang menumpuk sejak siang. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 22.47. Ia baru pulang dari sebuah kafe kecil tempat ia bekerja paruh waktu. Bukan karena ia ingin keluyuran, tapi karena ia ingin pulang membawa uang tambahan. Rumah tangganya masih muda, baru 9 bulan, dan Kirana percaya, cinta saja tidak cukup untuk membayar listrik, sewa rumah, dan cicilan motor suaminya. Angin malam menerpa wajahnya. Dalam kepalanya hanya ada satu keinginan sederhana: pulang, mandi, lalu tidur di ranjangnya sendiri. Motor berhenti di depan rumah kontrakan kecil mereka. Rumah bercat krem itu terlihat sama seperti biasanya. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada suara, tidak ada firasat buruk. Kirana turun, membayar ongkos, lalu berdiri sebentar di depan pintu, menarik napas panjang. Seperti kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan sebelum masuk rumah, berharap suasana di dalam selalu hangat. Ia membuka pintu. Sepi. Lampu ruang tamu mati, hanya cahaya dari dapur yang temaram. Sepasang sendal asing tergeletak tidak rapi di dekat kamar. Langkah Kirana terhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia masih berusaha berpikir logis. Mungkin teman suami, mungkin saudara, mungkin aku cuma capek. Ia berjalan pelan menuju kamar tidur. Kamar yang setiap pagi ia rapikan, kamar yang spraynya selalu ia cuci sendiri, kamar yang baginya adalah tempat paling aman di dunia. Tangannya meraih gagang pintu. Terkunci. Kirana mengernyit. Ia mengetuk pelan. "Mas?" Tidak ada jawaban. Namun dari balik pintu itu terdengar suara lain. Suara kasur yang berderit. Pelan, berirama, hidup. Ranjang itu sedang berguncang. Darah Kirana seakan berhenti mengalir. Kakinya melemas, tapi tubuhnya tetap berdiri. Ia mengetuk lebih keras. "Mas, buka." Kunci berputar dari dalam. Pintu terbuka setengah. Dan dunia Kirana runtuh. Suaminya, Wira Wicaksono, berdiri di depan pintu kamar, tidak mengenakan baju, napasnya terengah, wajahnya tidak terkejut, hanya kesal. Di belakangnya, spray putih yang Kirana ganti 2 hari lalu tampak kusut. Seorang perempuan berambut panjang buru-buru menarik selimut, lalu berlari ke kamar mandi tanpa menoleh sedikit pun. Tidak ada jeritan, tidak ada piring pecah, tidak ada tamparan. Kirana hanya berdiri di sana, mematung dengan mata terbuka lebar, menatap ranjang yang masih bergerak pelan, seolah ikut bernafas bersama pengkhianatan. Tangannya merogoh ponsel, bukan untuk menelpon siapapun, bukan untuk meminta tolong. Ia menekan tombol rekam. Wira menoleh. "Ngapain kamu pulang malam?" katanya datar. Kalimat itu bukan permintaan maaf, bukan penjelasan, bukan rasa bersalah. Hanya satu kalimat yang membuat Kirana sadar. Rumah ini sudah bukan miliknya. Air mata mengalir tanpa suara, tidak ada isak, tidak ada teriakan, hanya dada yang sesak dan napas yang tertahan. Malam itu, seorang istri pulang ke rumahnya sendiri dan menemukan dirinya sudah tidak punya tempat. Kirana masih berdiri di ambang pintu kamar, seolah kakinya telah tumbuh akar. Udara di dalam ruangan itu terasa berat, bercampur antara aroma sabun mandi, parfum asing, dan sesuatu yang membuat dadanya mual. Bau pengkhianatan yang belum sempat dingin. Ranjang itu masih berguncang pelan, bukan karena gerakan, tapi karena spray belum kembali tenang. Bantalnya terlempar ke lantai. Selimut yang biasanya ia lipat rapi setiap pagi, kini kusut,
terpelintir, dan lembab. Masih hangat. Kirana melangkah masuk. Perlahan, sangat perlahan. Seolah setiap langkah bisa membuat kenyataan ini lenyap. Tapi tidak. Semakin dekat, semakin nyata. Wira berdiri di samping ranjang, menarik celana dengan gerakan terburu-buru. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Tidak ada panik, tidak ada ketakutan. Hanya ekspresi kesal. Seperti seseorang yang ketahuan melakukan kesalahan kecil, bukan pengkhianatan. "Matikan itu," katanya sambil menunjuk ponsel Kirana. Tangan Kirana gemetar. Layar ponselnya buram karena air mata yang menggenang di matanya. Tapi jarinya tetap menekan layar, memastikan kamera merekam segalanya. Rekaman itu bukan untuk ancaman, bukan untuk balas dendam. Ia hanya ingin satu hal, bukti bahwa ia tidak gila. Dari kamar mandi terdengar suara air mengalir. Perempuan itu, Cindy, sedang membersihkan dirinya, membersihkan tubuhnya, membersihkan jejaknya, seolah ranjang itu bukan milik seorang istri sah. Kirana menoleh ke arah kamar mandi. "Siapa dia?" Suaranya nyaris tidak keluar. Wira mendengus. "Kamu jangan bikin ribut." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Kirana mendekati ranjang. Tangannya menyentuh ujung spray. Hangat. Bukan hangat nostalgia, bukan hangat cinta. Hangat yang membuat perutnya bergejolak. Ia teringat pagi tadi. Bagaimana ia mengganti spray itu. Bagaimana ia menepuk-nepuk bantal agar rapi. Bagaimana ia mencium kening suaminya sebelum berangkat kerja. Semua itu terasa seperti milik orang lain sekarang. Cindy keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit tubuhnya. Rambutnya basah. Wajahnya tanpa rasa bersalah. Ia menatap Kirana sekilas, bukan dengan takut, bukan dengan malu, melainkan dengan pandangan cepat yang dingin, lalu mengambil tasnya. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan, tidak ada pengakuan. Kirana mengarahkan kamera ke arah Cindy. Tangannya semakin gemetar, nafasnya tersendat, tapi ia tidak menghentikan rekaman. "Jangan direkam." Wira mendekat satu langkah, suaranya meninggi. "Ini salah kamu juga. Pulang malam terus." Itu kalimat yang paling melukai. Bukan karena tuduhannya, tapi karena ia tidak meminta maaf sama sekali. Tidak ada "aku salah", tidak ada "maafin aku", tidak ada "aku hilaf". Hanya pembelaan, hanya tuduhan, hanya ego. Kirana menurunkan ponsel. Air matanya jatuh ke lantai kamar. Tidak ada isakan, tidak ada teriakan, hanya rasa kosong yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Di ranjang itu, cinta mereka mati. Dan di ruangan itu, Kirana sadar, ia sendirian, meski masih berstatus istri. Kirana duduk di tepi ranjang itu. Ranjang yang masih belum ia rapikan. Ranjang yang kini terasa asing, seolah bukan lagi miliknya. Tangannya masih menggenggam ponsel, tapi rekaman sudah berhenti. Ia tidak sanggup lagi melihat layar itu. Wira berdiri di depan lemari, mengenakan bajunya dengan gerakan kasar. Tidak satu kali pun ia menatap mata Kirana, seolah yang duduk di sana bukan istrinya, melainkan saksi yang mengganggu. "Kamu tahu kenapa ini bisa kejadian?" Suara Wira akhirnya memecah sunyi. Kirana mengangkat kepala perlahan. Matanya sembab, tapi tatapannya kosong. Ia tidak menjawab. Ia menunggu. "Karena kamu berubah," lanjut Wira, nadanya yakin. "Kamu sekarang pulang malam terus, nongkrong sama teman-teman kamu. Rumah jadi nggak keurus." Setiap kata jatuh seperti jarum. Kecil, tajam, menusuk satu persatu. Kirana membuka mulut, ingin menjelaskan bahwa ia pulang malam karena bekerja, bahwa uang belanja sering tidak cukup, bahwa ia ingin membantu, bukan meninggalkan. Namun sebelum satu kata pun keluar, Wira sudah melanjutkan. "Kamu tuh nggak peka sama kebutuhan suami." Kalimat itu membuat dada Kirana sesak. Ia menunduk, jemarinya saling menggenggam erat, mencoba menahan getaran yang semakin sulit dikendalikan. "Kalau kamu dari awal jadi istri yang baik," Wira menatapnya untuk pertama kali, "hal kayak gini nggak akan terjadi." Itu bukan sekadar tuduhan, itu vonis. Kirana menggeleng pelan. "Mas, aku cuma..." "Cukup," potong Wira. "Jangan drama, aku juga capek." Dari sudut kamar, Cindy berdiri diam.
Rambutnya sudah kering, bajunya rapi, wajahnya tenang. Ia tidak berkata apa-apa, tidak membela diri, tidak meminta maaf. Ia hanya memperhatikan. Tatapan Cindy tidak sombong, tidak menantang, tapi ada sesuatu di sana. Ketenangan seseorang yang tahu dirinya tidak akan disalahkan. Kirana menangkap tatapan itu, dan disitulah ia sadar. Ia sendirian dalam pertarungan ini. Dia nggak maksa aku, Wira menambahkan seolah membaca pikiran Kirana. Ini semua karena kamu. Kirana menatap lantai, air matanya jatuh satu persatu. Tidak deras, tidak dramatis, tapi cukup untuk membasahi ujung sepatunya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apa benar aku istri yang buruk? Apa salahku pulang malam? Apa salahku ingin membantu? Gaslighting itu bekerja perlahan, tidak dengan teriakan, tidak dengan kekesalan, tapi dengan kalimat-kalimat yang membuat korban ragu pada dirinya sendiri. Cindy melangkah ke arah pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak, menoleh ke Kirana. Bukan dengan senyum, bukan dengan ejekan, tapi dengan ekspresi datar, ekspresi seseorang yang tahu ia telah menang tanpa harus bertarung. Pintu tertutup. Tinggal Kirana dan Wira di kamar itu. Kamu mau tetap ribut? Kata Wira sambil meraih kunci mobil. Atau kamu mau mikir? Wira pergi tanpa menunggu jawaban. Kirana duduk sendiri di ranjang itu, menatap bekas tubuh yang bukan miliknya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa kecil, tidak berharga, dan perlahan, sangat perlahan, ia mulai mempercayai kebohongan yang ditanamkan padanya malam itu. Bahwa semua ini adalah salahnya. Ruang tamu rumah orang tua Wira terasa lebih sempit dari biasanya. Kursi plastik disusun melingkar. Gelas-gelas teh manis diletakkan di atas meja tanpa disentuh. Tidak ada yang benar-benar haus malam itu. Semua datang membawa beban yang lebih berat dari sekadar rasa lapar. Kirana duduk di sisi kiri ruangan. Punggungnya tegak, tangan terlipat rapi di pangkuan. Ia mengenakan baju lengan panjang berwarna pastel. Wajahnya pucat, tapi matanya menyimpan sesuatu yang belum padam sepenuhnya. Harapan. Di seberangnya, Wira duduk bersandar. Lengannya terlipat di dada. Rahangnya mengeras. Sikapnya bukan seperti seseorang yang datang untuk memperbaiki, melainkan untuk membela diri. Orang tua Kirana datang lebih dulu. Ibunya menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, tapi menahan diri agar tidak menangis. Ayahnya hanya mengangguk kecil, diam tapi penuh kekhawatiran. Pihak keluarga Wira menyusul. Ibunya duduk di dekat Wira, sesekali menepuk lututnya, seperti memberi isyarat agar tenang. Ayahnya berdehem, lalu membuka pembicaraan. Kita kumpul di sini bukan untuk cari siapa benar siapa salah, katanya pelan. Kita mau cari jalan terbaik. Kirana menelan ludah, jari-jarinya saling menggenggam lebih erat. Ia berharap, sungguh berharap. Ia berharap Wira akan menunduk. Berharap ia akan berkata, aku salah. Berharap pernikahan 9 bulan itu masih punya kesempatan. Silahkan, Kirana, kata seorang paman, lembut. Kalau ada yang mau disampaikan. Kirana mengangkat kepala. Wajahnya bergetar tapi jelas. Aku masih mau mempertahankan rumah tangga ini, katanya. Aku cuma mau kita jujur dan saling memperbaiki. Kalimat itu sederhana, tidak ada tuntutan, tidak ada ancaman, tidak ada ego. Beberapa kepala mengangguk pelan. Semua mata lalu beralih ke Wira. Wira menghela napas panjang, berdiri, menarik kursinya sedikit ke belakang. Menurut aku, katanya, datar, masalah ini dibesar-besarkan. Kirana tersentak kecil. Aku nggak menyangkal aku salah, lanjut Wira. Tapi ini bukan cuma salah aku. Kalimat itu langsung mengubah suasana. Kirana juga punya andil, katanya, menoleh ke arah istrinya. Dia jarang di rumah, lebih mentingin kerjaan sama temannya. Ibunda Kirana menunduk, ayahnya mengepalkan tangan. Kirana ingin bicara, ingin membela diri, tapi tenggorokannya terkunci. Aku nggak mau hidup dengan istri yang bikin aku nggak dihargai, tambah Wira. Kalau begini terus aku juga capek. Itu bukan pengakuan, itu tuntutan. Salah satu tante mencoba menengahi. Wira, kalau masih mau dipertahankan, aku nggak mau dipaksa,
potong Wira cepat. Aku juga punya harga diri. Harga diri. Kata itu menggantung di udara, menampar Kirana tanpa sentuhan. Ia menunduk. Harapan yang tadi ia pegang perlahan retak, seperti kaca tipis yang ditekan terlalu kuat. Aku sudah mikir, kata Wira. Suaranya dingin. Aku nggak bisa lanjut. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya keheningan panjang yang menandai satu hal. Mediasi ini sudah mati bahkan sebelum benar-benar dimulai. Kirana menutup mata. Air mata jatuh. 1, 2, lalu berhenti. Ia tidak pingsan, tidak meraung. Ia hanya duduk di sana, menyadari bahwa ia satu-satunya yang datang untuk menyelamatkan pernikahan ini. Dan ketika ia membuka mata kembali, ia tahu orang yang paling ingin ia pertahankan adalah orang pertama yang melepaskannya. Subuh belum benar-benar datang ketika Kirana berdiri di depan lemari kecil itu. Lemari yang dulu ia isi bersama harapan, kini hanya tersisa beberapa helai pakaian yang masih dianggap miliknya. Ia membuka tas kain berwarna coklat pudar, tas kecil yang biasa ia pakai bekerja. Tangannya bergerak pelan, memilih pakaian tanpa benar-benar melihat. 1 kaus, 1 celana, mukena tipis, ponsel, charger. Tidak ada koper, tidak ada perhiasan, tidak ada barang berharga. Karena ia memang tidak punya apa-apa lagi. Dari luar kamar terdengar suara Wira. Nada suaranya datar, seolah ini bukan pengusiran, hanya rutinitas. Kamu gak usah lama-lama, aku mau berangkat. Kirana berhenti sejenak, menatap kamar itu untuk terakhir kalinya. Ranjang sudah rapi kembali, rapi dengan dingin. Tidak ada jejak dirinya, tidak ada foto mereka, tidak ada kenangan yang dipertahankan. Ia keluar kamar sambil memeluk tas kecil itu ke dada. Di ruang tamu, Wira berdiri dengan kunci motor di tangan. Tidak ada amarah di wajahnya, tidak ada kesedihan, hanya ekspresi seseorang yang ingin urusannya cepat selesai. Kamu mau kemana? Tanya Wira, tanpa benar-benar peduli jawabannya. Kirana menggeleng pelan. Aku belum tahu. Kalimat itu keluar lirih, hampir tidak terdengar. Wira mengangguk singkat. Ya sudah, itu urusan kamu. Tidak ada uang yang disodorkan, tidak ada tawaran bantuan, tidak ada kalimat hati-hati di jalan. Kirana berdiri beberapa detik di depan pintu. Tangannya gemetar saat meraih gagang. Ia berharap sekecil apapun Wira akan menghentikannya, memanggil namanya, mengatakan sesuatu. Tapi pintu itu terbuka tanpa suara. Ia melangkah keluar. Pagi di Medan masih basah oleh embun. Jalanan sepi, udara dingin menusuk kulit. Kirana berdiri di teras rumah yang selama ini ia sebut rumah, menatap ke depan tanpa arah. Saldo di ponselnya ia cek. Angka kecil muncul di layar. Tidak cukup untuk sewa rumah, tidak cukup untuk hidup lama, bahkan tidak cukup untuk pulang kampung. Ia menelan ludah, dadanya sesak, tapi matanya kering. Air mata seolah sudah terlalu lelah untuk jatuh. Kirana mulai berjalan. Langkahnya pelan, tidak ada tujuan, tidak ada yang menunggu, tidak ada yang bisa ia hubungi. Ia tidak ingin membebani orang tuanya. Ia tidak ingin menjelaskan, tidak hari ini. Di tengah jalan, ia berhenti. Duduk di bangku kecil dekat warung yang belum buka. Tas kecil itu ia peluk lebih erat. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya tempat pulang. Dan yang paling menyakitkan, ia diusir bukan oleh orang asing, melainkan oleh seseorang yang dulu berjanji melindunginya seumur hidup. Matahari mulai naik perlahan. Cahayanya terang, kontras dengan kehancuran yang sedang tumbuh diam-diam di dalam diri Kirana. Hari itu, seorang istri kehilangan segalanya, kecuali satu hal yang belum ia sadari, dirinya sendiri. Kos itu berada di gang sempit yang nyaris tak dilalui kendaraan. Cat temboknya mengelupas, pintunya berderit saat dibuka, dan lampu lorong menyala redup seperti ragu-ragu menjalankan tugasnya.
Kirana berdiri di depan pintu kamar nomor 7. Kunci di tangannya terasa dingin. Inilah tempatnya sekarang. Kamar itu kecil. Hanya cukup untuk satu kasur tipis, sebuah kipas angin tua, dan meja kayu yang salah satu kakinya dialasi kardus. Bau lembab bercampur debu menyambutnya. Tidak ada jendela besar, hanya lubang ventilasi sempit di atas pintu. Kirana meletakkan tas kecilnya di lantai, duduk di tepi kasur. Kasur itu berderit pelan saat ia menurunkan berat badannya. Suara kecil yang membuat bahunya menegang seketika. Malam. Kata itu saja sudah cukup membuat dadanya mengeras. Ia merebahkan diri, memunggungi pintu. Lampu kamar dimatikan. Gelap. Terlalu gelap. Kipas angin berputar lambat, mengeluarkan suara berdecit yang ritmenya tidak teratur. Mata Kirana terbuka lebar. Di kepalanya, ranjang itu kembali muncul. Bunyi kasur yang sama, ritme yang sama, pintu kamar yang terkunci. Nafasnya memburu. Ia bangkit duduk. Tangannya meremas ujung selimut tipis. Dada terasa sempit, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dari dalam. Ia mencoba menarik nafas dalam-dalam, tapi gagal. Air mata menggenang. Namun tidak ada suara. Ia menutup mulut dengan punggung tangan, menahan isak yang ingin keluar. Kos itu berdinding tipis. Ia tidak ingin ada yang mendengar. Ia tidak ingin menjelaskan pada siapapun kenapa ia menangis di tengah malam. Bahu Kirana bergetar. Tangis itu keluar perlahan, patah-patah, tanpa suara. Air mata jatuh ke bantal tipis yang baunya asing. Ia merindukan hal-hal kecil. Lampu kamar yang selalu dinyalakan Wira sebelum tidur. Suara nafas seseorang di sampingnya. Perasaan aman. Meski kini ia tahu, rasa aman itu palsu. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa panjang. Di kamar sempit itu, Kirana tidak hanya kehilangan rumah. Ia kehilangan identitasnya sebagai istri, sebagai seseorang yang punya tempat. Ia memeluk handphonenya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan tak terjawab. Dunia berjalan seperti biasa, seolah kehancurannya tidak berarti apa-apa. Kirana memeluk lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti arti kata sendiri. Di malam itu, seorang perempuan tidur tanpa alamat, tanpa sandaran, dan tanpa suara. Karena bahkan menangis pun kini harus ia lakukan diam-diam. Pagi datang tanpa mengetuk. Cahaya matahari menembus ventilasi kecil di atas pintu kamar kos, jatuh tepat ke wajah Kirana yang belum sekenahnya tidur. Matanya sembab, kepalanya berat, tapi pikirannya terjaga sejak subuh. Ia duduk perlahan, mengambil ponsel dari samping bantal. Satu folder masih ada di sana. Belum dihapus, belum dibuka ulang. Video itu. Tangannya gemetar saat layar menyala. Jari-jarinya ragu, tapi akhirnya menekan tombol putar. Gambar goyah. Nafasnya sendiri terdengar berat. Wira berdiri tanpa baju. Ranjang kusut. Perempuan itu berlari ke kamar mandi. Semua masih sama. Tidak berubah. Tidak membaik. Kirana menghentikan video sebelum selesai. Dadanya sesak. Ia meletakkan ponsel di pangkuan, menatap layar hitam yang memantulkan wajahnya sendiri. Wajah seorang perempuan yang dikhianati, tapi masih berusaha menjaga martabat. Ia tahu apa yang bisa ia lakukan. Satu unggahan, satu tombol kirim, satu cerita di media sosial. Nama Wira akan hancur. Perempuan itu akan dipermalukan. Semua orang akan berpihak padanya. Dan untuk sesaat, ia akan merasa menang. Namun bayangan lain muncul di kepalanya. Ibunya yang harus menjawab pertanyaan tetangga. Ayahnya yang menunduk karena malu. Dirinya sendiri dilihat bukan sebagai perempuan kuat, tapi sebagai korban yang telanjang di hadapan publik. Kirana memejamkan mata. "Kalau aku unggah," bisiknya pelan. "Apa aku benar-benar sembuh?" Tidak ada jawaban. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari media sosial. Teman-temannya tertawa, berjualan, hidup seperti biasa.
Dunia tidak berhenti hanya karena hatinya hancur. Ia membuka galeri sekali lagi, menatap thumbnail video itu lama, sangat lama. Itu bukti, itu senjata, tapi juga itu beban. Dengan nafas panjang, Kirana mengunci ponselnya. Ia tidak menghapus video itu. Ia tidak mengunggahnya. Ia memilih diam. Bukan karena lemah, bukan karena takut, tapi karena ia tidak ingin membangun hidup barunya di atas kehancuran orang lain. Kirana bangkit, merapikan tempat tidurnya sendiri. Kebiasaan lama yang belum mati. Di kamar kos sempit itu, ia berdiri tegak, meski hatinya masih retak. Hari itu, ia tidak membalas, tidak membuka aib, tidak mencari simpati. Ia memilih menelan lukanya sendiri. Dan tanpa ia sadari, diamnya hari itu akan menjadi fondasi bagi kebangkitan yang jauh lebih besar. Kirana duduk di depan meja kayu kecil yang miring sedikit ke kiri. Di depannya, ponsel tua yang ia beli bekas berdiri dengan tripod seadanya. Lampu ring kecil ia pasang dari kantong belanja semalam, memancarkan cahaya hangat yang kontras dengan dinding kos yang kusam. Ini adalah langkah pertamanya. Langkah menuju sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Dunia baru yang harus ia kuasai sendirian. "Halo, selamat pagi," ucap Kirana dengan suara yang bergetar. Ia tersenyum tipis, mencoba terlihat percaya diri. "Aku, maaf, ini baru pertama kali. Aku akan belajar." Komentar lain muncul. "Haha, baru pertama kali udah gini doang." Suara hatinya berteriak. Ia ingin menutup kamera, lari, menyembunyikan diri kembali di kos sempit itu. Tapi ia tidak melakukannya. Ia menarik nafas panjang, memegang produk pertama, sebuah lip balm lokal, dan mulai menjelaskan. Suaranya masih gemetar, tetapi ada tekad yang samar di balik ketakutan itu. Satu demi satu komentar datang, tertawa, mengejek, kadang pura-pura peduli. Angka penonton bertambah perlahan. 5, 6, 7 orang. Hampir tidak ada yang membeli, hampir tidak ada yang peduli. Tetapi Kirana terus berbicara. Setiap kata diucapkan dengan hati-hati. Setiap senyum yang dipaksakan adalah latihan. Setiap detik adalah latihan keberanian. Di luar kamera, dinding kos yang kusam seolah menertawakan. Namun di dalam hatinya, Kirana tahu sesuatu. Setiap langkah kecil hari ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia menatap layar, menatap angka penonton yang sedikit, menatap komentar yang pedas, lalu tersenyum tipis. Bukan karena senang, tapi karena ia masih berdiri, masih mencoba, masih berani. Hari itu Kirana tidak sukses besar, tidak ada kemewahan, tidak ada pujian, hanya keberanian untuk memulai. Dan di ruang kos sempit itu, seorang perempuan yang pernah diusir dari rumahnya sendiri mulai menemukan kekuatannya yang tersembunyi. Kirana menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Live hari ini berbeda. Ia tidak menyiapkan skrip, tidak ada strategi. Hanya satu tujuan, jujur. Aku ingin jujur sama kalian, ucapnya dengan suara yang nyaris pecah. Hari ini aku nggak cuma jualan. Aku mau cerita sedikit. Matanya berkaca-kaca. Tangan menahan gemetar saat ia menatap kamera. Ia menceritakan, pelan tapi jelas, tentang perjuangan seorang perempuan muda yang diusir dari rumah sendiri, yang kehilangan tempat, uang, dan rasa aman. Selimut tipis di kasur kosnya ikut terlihat di layar. Kos yang sederhana, kecil, tapi menjadi saksi keberanian. Dan aku belajar satu hal, katanya, menahan air mata. Kita nggak harus membalas luka dengan kebencian. Kita bisa mulai lagi, pelan-pelan, dari diri sendiri. Air mata akhirnya jatuh. Diam, tanpa teriakan. Hanya mata yang basah dan napas yang tersendat. Komentar pertama muncul. Kenapa mukanya basah semua, tapi aku merasa tersentuh? Perempuan ini kuat banget. Angka penonton meningkat drastis. Dari 10, 50,
200 orang. Ia masih gemetar, tapi setiap kata yang keluar terasa murni. Setiap air mata yang jatuh menjadi bukti kejujurannya. Dan kemudian, sebuah notifikasi muncul. Nama baru yang tidak ia kenal. Mei Ling Tan. Pesannya singkat tapi jelas. Aku ingin bertemu. Kamu punya sesuatu yang orang lain ingin lihat. Kejujuran. Kirana menatap layar. Jantungnya berdebar. Dunia yang sebelumnya menertawakan, sekarang memperhatikannya. Bukan karena penampilan, bukan karena drama, tapi karena kejujuran yang nyata. Ia menghapus komentar negatif pertama yang menertawakan penampilannya di live, tapi membiarkan yang mendukung tetap muncul. Senyum tipis muncul di bibirnya. Lelah, tapi pertama kali merasa bangga. Hari itu, kos sempitnya tidak lagi terasa sempit. Lampu kecil ring light memantul di matanya. Bukan hanya cahaya, tapi simbol awal perjalanan baru. Seorang perempuan yang dulu diusir dari rumahnya sendiri, mulai diperhatikan dunia. Bukan karena pengkhianatan suaminya, tapi karena kejujuran yang ia miliki. Dan di sudut lain, Mei Ling sudah merencanakan pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Kirana duduk di ruang kantor agensi Mei Ling, dikelilingi dinding kaca yang memantulkan cahaya siang yang terang dan dingin. Di depannya, meja kayu besar, rapi, tapi dingin. Seolah menegaskan satu hal. Di sini, kesalahan tidak ditoleransi. Mei Ling berdiri di seberangnya, wajah tanpa ekspresi, tangan disilangkan. Di meja, beberapa dokumen kontrak tergeletak. Kata peraturan keras terpampang dalam setiap halaman. Ini bukan tempat untuk kasih sayang, kata Mei Ling dengan nada tegas. Jika kamu ingin sukses, kamu harus siap. Tidak ada simpati, tidak ada toleransi untuk lemah. Kirana menelan ludah. Setiap kata menembus dadanya, membuat nafasnya tersengal. Ia menyadari dunia baru ini berbeda dengan kos sempitnya atau layar ponsel yang mendukungnya. Ini nyata, kejam. Pertama, kamu akan live tanpa latihan. Penonton akan menilai setiap gerak, setiap kata, setiap ekspresi. Lanjut Mei Ling. Kamu tidak bisa salah. Jika salah, reputasi hancur. Dan ingat, ini baru permulaan. Kirana mengangguk pelan, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin mundur, tapi ponsel, lampu ring, kos sempit, bahkan video perselingkuhan itu, semua menjadi bahan bakar. Ia tidak bisa mundur. Dokumen kontrak disodorkan padanya. Tanda tangan, kata Mei Ling. Jika tidak, kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Tangan Kirana gemetar saat memegang pena. Tidak ada ruang untuk ragu, tidak ada ruang untuk simpati. Dunia agensi tidak peduli dengan air mata atau luka masa lalu. Dan satu hal lagi, lanjut Mei Ling sambil menunjuk layar monitor yang menampilkan analitik live sebelumnya. Mentalmu akan diuji. Kamu akan menghadapi komentar pedas, kritik tajam, bahkan hinaan. Tapi itulah cara kamu berkembang. Jika tidak kuat, jangan harap bertahan. Kirana menelan ludah, menandatangani kontrak itu. Ia merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya, bahu kaku, tangan dingin, perut mulas. Tapi juga ada sesuatu yang baru, tekad yang terbakar. Di dunia ini tidak ada yang peduli padanya, tidak ada simpati, tidak ada belas kasihan. Hanya satu hukum yang berlaku, bertahan atau kalah. Dan Kirana memutuskan, ia tidak akan kalah. Hari itu ia resmi masuk ke dunia keras agensi, dunia di mana air mata tidak dihitung, tapi keberanian membentuk masa depan. Kirana berdiri di depan kamera dengan senyum yang berbeda malam itu. Tidak lagi Kirana yang duduk gemetar di kos sempit, menahan tangis. Tidak lagi perempuan yang takut memutar video perselingkuhan di ponsel. Ini Kirana baru. Namanya bukan lagi istrinya Wira. Namanya adalah Kirana Adiskia, perempuan yang jujur, kuat, dan siap membangun hidup sendiri. Lampu ring memancarkan cahaya hangat di wajahnya. Layar ponsel menampilkan angka penonton, 1.200 orang. Kirana berdiri di depan kamera dengan senyum yang berbeda malam itu. Tidak lagi Kirana yang duduk gemetar di kos sempit, menahan tangis. Tidak lagi perempuan yang takut memutar video perselingkuhan di ponsel. Ini Kirana baru. Namanya bukan lagi istrinya Wira. Namanya adalah Kirana Adiskia, perempuan yang jujur, kuat, dan siap membangun hidup sendiri. Lampu ring memancarkan cahaya hangat di wajahnya. Layar ponsel menampilkan angka penonton,
1.200 orang. Selamat malam semuanya. Suaranya jelas, percaya diri. Hari ini aku mau share tips kecantikan dan produk favoritku, tapi juga cerita sedikit tentang bagaimana aku bangkit dari masa-masa sulit. Komentar mengalir cepat. Wow, kuat banget perempuan ini. Kamu inspiratif, Kak. Nggak nyangka awalnya cuma live jualan, sekarang keren banget. Angka followers naik drastis, dari 3 orang menjadi ribuan. Dari dihina menjadi dikagumi. Kirana menatap layar dan tersenyum tipis. Ada kepuasan, tapi juga ketenangan. Ia sadar, ini bukan sekedar penjualan, ini kebangkitan. Di sisi lain kota, Wira membuka ponselnya secara refleks. Ia mengetik nama Kirana di media sosial. Awalnya ingin melihat sekedar apa yang terjadi. Dan matanya membeku. Postingan Kirana viral. Laporan live-nya dibagikan ulang di berbagai akun. Ribuan komentar positif, ribuan likes. Kirana bukan lagi perempuan yang bisa ia genggam. Kirana sudah melampauinya. Ia menutup ponsel perlahan, dada sesak. Untuk pertama kalinya, Wira merasakan penyesalan yang nyata. Bukan karena ia takut dihukum orang lain, bukan karena ia kehilangan rumah, tapi karena ia melihat seorang perempuan yang dulu ia sakiti bangkit lebih tinggi dari dirinya. Dan di layar ponsel Kirana, angka followers terus naik. Setiap notifikasi adalah bukti nyata. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun. Bukan lagi istrinya Wira, tapi dirinya sendiri. Hari itu, seorang perempuan menemukan identitasnya dan seorang suami mulai merasakan azab dari keegoisannya sendiri. Kirana berdiri di ruang studio kecil yang kini terlihat profesional. Di sekelilingnya, produk-produk brand besar tertata rapi. Skincare, kosmetik, pakaian, bahkan aksesoris. Lampu studio terang, sorotan cahaya tepat pada wajahnya yang kini tenang dan percaya diri. Angka viewers live menunjukkan ribuan orang, komentar mengalir cepat, dan brand besar menandatangani kontrak eksklusif pertama dengannya. "Terima kasih semua sudah mendukung aku sampai titik ini," ucap Kirana sambil tersenyum hangat. "Aku masih ingat, dulu aku hanya punya tas kecil dan kos sempit, tapi kalian sudah membantuku bangkit. Sekarang aku bisa berbagi lebih banyak lagi dengan kalian semua." Kamera menyorot setiap sudut studio. Semua tampak terang, rapi, dan profesional, berbeda jauh dari kos sempitnya dulu. Di tempat lain, Wira membuka media sosialnya sendiri. Ia ingin melihat kejatuhan Kirana. Tapi yang ia temukan justru keberhasilan yang menakjubkan. Postingan Kirana viral lagi. Brand besar membagikan ulang konten live. Sponsor lain mulai menawarkan kontrak. Nama Kirana menjadi mimpi dan inspirasi orang lain. Seorang perempuan yang bangkit dari luka menjadi panutan bagi banyak orang. Wira menatap layar ponselnya, tangan gemetar. Ia ingin menghubungi Kirana, meminta maaf, atau bahkan sekedar memuji. Tapi dunia Kirana tidak lagi mengenal dirinya. Ia diabaikan. Tidak ada sapaan, tidak ada interaksi, hanya komentar fans yang memuji Kirana dan angka followers yang semakin melambung tinggi. Di studio, Kirana menutup sesi live. Napasnya tenang, senyum di wajahnya bukan sekedar karena kesuksesan finansial, tapi karena ia menemukan harga dirinya sendiri. Hari itu, Kirana sadar, ia bukan lagi istri yang patah hati. Ia bukan lagi korban. Ia adalah mimpi orang lain, inspirasi bagi yang pernah kehilangan arah. Dan di dunia yang sama, Wira merasakan pahitnya realita. Perempuan yang ia sakiti kini jauh melampaui dirinya. Wira berdiri di depan studio Kirana. Wajahnya pucat, tangan gemetar memegang ponsel. Ia menatap perempuan itu, Kirana, yang kini dikelilingi lampu sorot, kamera, dan tim profesional. Kirana, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Aku salah. Aku pernah memiliki kamu, tapi aku menghancurkan semuanya. Kirana menatapnya dengan tenang, duduk di kursi di balik meja studio, tangan santai di pangkuan. Matanya jernih, tidak ada kepanikan, tidak ada kemarahan yang meledak. "Wira, aku mendengar," katanya pelan. "Aku tahu kamu menyesal, tapi itu bukan urusanku lagi." Wira menunduk.
Ia ingin meraih tangan Kirana, ingin membalikan waktu, ingin memohon maaf yang tulus. Tapi ia sadar semuanya terlambat. Di layar kamera, tim agensi merekam sesi live berikutnya. Tapi Kirana tidak menoleh. Ia mengedepankan profesionalisme, bukan emosi. Ia tidak membalas dendam. Ia tidak menjelek-jelekan Wira. Ia hanya tenang. Wira menatapnya lama. Tiap kata yang ia ucapkan kini hanyalah gema yang tidak kembali. Setiap usaha untuk mendekat, untuk memohon, untuk menahan perasaan sendiri, tidak menghasilkan apapun. Kirana bangkit dari kursi, tersenyum tipis pada timnya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Kamera kembali menyorot wajahnya. Tidak ada dendam, tidak ada benci, hanya ketenangan dan kendali penuh atas hidupnya sendiri. Wira tetap berdiri di sana, tak berdaya. Dunia yang dulu bisa ia kendalikan, rumah, istri, hidupnya, sekarang berubah total. Dan ia sadar, kehilangan Kirana adalah konsekuensi dari keegoisannya sendiri. Di studio itu, di depan ribuan mata online, Kirana menjadi bukti hidup bahwa bangkit dari luka lebih indah daripada balas dendam. Dan Wira, ia hanya bisa menatap, menyesal dan menerima bahwa perempuan yang pernah ia miliki sekarang bukan lagi miliknya. Cindy menutup pintu apartemennya untuk terakhir kali. Tidak ada tangisan, tidak ada tatapan balik. Ia pergi dengan langkah ringan, meninggalkan Wira sendirian di ruangan yang dulu mereka anggap nyaman. Wira duduk di sofa yang sama, menatap layar laptop yang menampilkan angka minus di rekening banknya. Setiap lembar laporan finansial seperti jarum yang menusuk hati. Bangkrut. Semua investasi hilang, semua kredit tertunda, semua reputasi hancur. Dulu, ia pernah menganggap dunia di sekitarnya tunduk pada ego dan ambisinya. Sekarang, tidak ada yang peduli. Tidak ada keluarga yang menenangkan. Tidak ada teman yang menolong. Sunyi. Hanya suara komputer, angka yang terus bergerak ke negatif, dan detak jam yang menandakan waktu terus berjalan, tanpa menunggu penyesalan. Ia menatap ponselnya. Tidak ada notifikasi, tidak ada pesan, tidak ada Kirana. Nama yang dulu ia anggap lemah, kini menjadi simbol kekuatan, viral, dan dihormati ribuan orang. Wira menunduk, bahu gemetar. Tidak ada yang datang menolongnya, tidak ada yang berbicara padanya. Ia menyadari satu hal, azab itu datang diam, tanpa teriak, dan tanpa ampun. Di luar sana, Kirana sedang live, tersenyum hangat, dikelilingi ribuan followersnya yang mendukungnya. Di dunia yang sama, Wira terjebak dalam sunyi. Kesuksesannya dulu, status, uang, kendali, hilang begitu saja, digantikan rasa malu dan kehampaan. Dan di momen itu, Wira baru benar-benar memahami kata-kata yang pernah ia abaikan. Jangan pernah menghancurkan orang lain, karena azab itu akan datang, sunyi dan tak terhindarkan. Cindy pergi, Wira bangkrut, dan dunia tetap berjalan, tanpa menoleh, tanpa peduli. Sunyi menjadi hukuman yang paling nyata. Kirana berdiri di jendela apartemen barunya. Sinar matahari pagi masuk lembut melalui kaca besar, menyapu lantai kayu yang bersih dan rapi. Tidak ada suara kecuali angin pagi dan suara kota yang jauh. Tidak ada yang menuntutnya, tidak ada yang menilai, tidak ada yang mengingatkan masa lalu. Di kamar itu, ranjang besar tersusun rapi. Bantal baru, selimut baru, dan aroma linen yang bersih menyambutnya. Ini bukan ranjang yang pernah ia tinggali bersama Wira. Ini bukan kenangan yang menyakitkan. Ini adalah awal baru, dirinya sendiri. Ia menyandarkan punggung ke jendela, menarik napas dalam. Tidak ada air mata, tidak ada dendam. Hanya ketenangan dan kelegaan yang dalam. Kirana tersenyum tipis, menatap langit biru. Ia tahu, masa lalunya membentuknya, tetapi tidak lagi menguasainya. Ia bangkit dari luka, dari pengkhianatan, dari malam-malam sendirian. Dan kini ia bebas, seutuhnya. Ia tidak menikah ulang, tidak tergesa-gesa mencari pengganti. Ia tidak butuh itu,
Ia hanya butuh dirinya sendiri, integritasnya, dan hidup yang ia bangun sendiri. Di luar sana, dunia mungkin sibuk dengan hal lain. Tetapi di kamar baru ini, Kirana menemukan kemenangan yang paling murni. Ketenangan tanpa dendam, kekuatan tanpa ikatan, dan kebahagiaan yang lahir dari dirinya sendiri. Hari itu, ranjang baru menjadi saksi. Saksi bagi perempuan yang dulu diusir, tapi kini berdiri tegak, damai, dan utuh. Di setiap ujian, ada hikmah yang tersembunyi. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Jika hati hancur hari ini, percayalah, esok akan ada cahaya yang menuntun kita kembali. Kirana kehilangan dunia, tapi menemukan diri, iman, dan kedamaian. Kita belajar bahwa sabar, jujur, dan tawakal adalah kunci bangkit dari luka. Jika kalian terinspirasi dari kisah ini, jangan lupa untuk subscribe Ismail Bercerita. Bersama, kita akan belajar, menangis, dan bangkit dari setiap kisah nyata yang mengajarkan makna hidup, iman, dan harapan.